Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Ketemu lagi sama Mayum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Jangan lupa, aku pun juga gak bosan ingetin untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya setiap hari Kamis jam 7 malam. Untuk video kali ini aku mau cerita tentang KB. Oke, jadi kayaknya 2 anak cukup dulu deh saat ini gitu kan. Akhirnya kepo sana sini dan aku memutuskan untuk karena papahnya Joan dan Levi itu sudah stay di Jogja, udah nggak jarak jauh lagi dan ketemunya cuma weekend, jadi kayaknya besar kemungkinan kebobolan kalau nggak pakai KB. Jadi akhirnya aku memutuskan buat KB dan apa ya KB-nya ya. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hari ini suaraku agak seksi, agak serak-serak basah bindeng gimana gitu. Karena kebetulan beberapa hari udah panas, terus ternyata hujan lagi, mulai lagi lah itu. Nggak tahu, mungkin ngedrop gitu badannya ya. Jadi terserang lah itu si virus-virus. Nah, aku mau cerita nih tentang KB. Memutuskan KB untuk mencari keamanan jiwa dan raga gitu kan. Dan setelah survei sana sini, tanya sana sini, kepo sana sini, online, offline semuanya aku jalanin, akhirnya memutuskan untuk KB implan. Itu pun juga dari SPOG, dari dokter Pio sendiri. Jadi sebelumnya emang aku ada konsul nih setelah cek-cek gitu. Konsul juga nih, dok kira-kira KB-nya apa ya gitu. Dan aku kebetulan pernah ini tuh pasangnya di bulan-bulan Septemberan apa ya kalau nggak salah itu, jadi Levi-nya udah 6 bulan, udah selesai nih ASI eksklusifnya. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk memasang KB. Konsultasi dulu yang jelas, kenapa? Karena aku masih ragu nih, kebanyakan mayoritas adalah IUD spiral. Terus sedangkan udah tanya beberapa orang dan udah dengar ceritanya kalau spiral itu mereka tuh mensnya tuh jadi banyak banget gitu loh ya, walaupun ada yang akhirnya cuma berapa hari cepet gitu loh, mensnya tuh cuma berapa hari doang tapi emang langsung banyak banget. Nah, berhubung aku udah pernah punya pengalaman pendarahan, itu tuh bikin aku jadi takut sendiri gitu loh. Aduh, masa tiap bulan aku harus mengalami mens heboh seperti itu gitu kan. Selain itu juga ada temen dekatku dan ada cerita juga kalau kebobolan. Jadi walaupun udah pakai spiral itu tetap hamil. Ya kan semuanya memang iya ya gitu, semua kemungkinan KB itu memang bisa hamil juga kalau udah Tuhan yang berkehendak gitu kan. Tapi kok bisa gitu loh, jadi kayak akunya sendiri jadi sama sih dulu, entah kalau udah kebobolan gimana, takut juga kan. Nah, ada suatu saat akhirnya aku mensnya tuh banyak banget bener, karena aku udah pernah pendarahan waktu Angel, jadi aku tahu bahwa mensku itu tuh nggak normal gitu loh, bukan yang kayak biasanya, bener-bener kayak pendarahan, mirip banget kayak pendarahan gitu. Akhirnya aku konsul ke dokter, terus dikasih pilihan, oh berarti Mbak Arum mendingan KB-nya implan aja. Nah, bodohnya aku implan itu tidak masuk dalam hasil surveiku, karena mungkin dikit banget kali ya yang implan gitu loh. Jadi berapa yang udah aku tanyain tuh KB-nya kalau nggak alami, pengaman, kalender, IUD, suntik gitu. Jadi implannya aku malah nggak tahu sama sekali. Jadi waktu konsul sama dokter aku baru tahu, oh ada dok implan gitu. Iya, implan tuh dijelasin dimasukin lewat lengan, kemudian itu adalah salah satu KB hormonal gitu, lebih aman karena yang diatur adalah hormonnya gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya malah aku habis konsul sama dokter aku nggak langsung pasang, jadi konsul dulu, cek semuanya dulu, baru aku kepoin tuh, oh ini gini. Setelah itu barulah aku
ngeh gitu sama KB implan. Akhirnya yaudah dok implan aja gitu kan, KB implan aja gitu. Ya udah akhirnya KB implan. Dan sebelum aku pasang KB implan itu aku udah searching di YouTube, dan itu serem banget gitu loh. Jadi kalau yang di YouTube tuh mungkin metode lama gitu kan, serem banget itu. Jadi kan kalau KB implan tuh dipasangin di bawah lengan kiri, karena cari yang tidak terlalu aktif tangannya. Jadi Mbak Arum tangan aktifnya mana, kanan. Oh berarti nanti kita pasangin di kiri gitu kan. Terus ya udah, kalau yang di YouTube itu jadi itu udah bikin aku deg-degan takut gitu kan. Itu kayak disobek dulu tuh, bener-bener kayak disobek, terus darahnya banyak, terus baru dimasukin KB-nya. Aku udah ngebayangin macem-macem. Pas hari H-nya ternyata itu tuh cuman sampai aku tuh sampai begini-begini, dibius dulu ya, dibius dulu kan, dibius lokal gitu biar nggak kerasa. Malah beras, jadi udah dimasukin, terus dokternya bilang Mbak Arum udah gitu. Hah? Udah dok. Terus aku lihat, hah biasa aja gitu loh. Jadi kayak cuma disuntikin doang, kayak tuing. Videonya tuh heboh gitu kan. Terus aku bilang sama dokter, dok video YouTube yang saya lihat nggak kayak gitu kan. Terus dijelasin, oh mungkin itu pakai metode yang lama Mbak Arum, kita sekarang udah pakai yang terbaru. Jadi benar-benar cuman kayak disuntikin doang, dimasukin gini, terus udah. Jadi malah buatku tuh ya, vaksin COVID itu lebih berasa sakitnya, lebih berasa dimasukinnya daripada implan, pasang implan. Udah, terus habis itu di plester, ditutup kan, di plester gitu, udah biasa aja. Dan kalau teman-teman ngikutin perjalanan mingguanku itu tuh, ini kan ditutup plester gitu kan. Hari pertama aman, hari kedua tuh udah kayak lebam. Hari kedua. Habis itu makin lama tuh makin hitam. Lebamnya tuh kayak hitam gitu loh. Tapi itu nggak sakit. Jadi kalau mau dipencet-pencet pun itu nggak sakit gitu loh. Jadi itu kayak warnanya doang kayak gitu. Orang lihatnya sakit, kayaknya serem, heboh gitu. Akunya enggak, biasa aja gitu kan. Dan setelah aku share storyku tentang si KB implan itu, yang lebam-lebamnya itu, ternyata baru teman-teman ada yang banyak. Ternyata kakak iparku juga pakai, dan itu lebih heboh lagi warnanya katanya. Habis itu aku kontrol kan ke dokter, karena aku juga takut kan baru pertama, ini beneran kayak gini atau gimana gitu. Aku fotoin ke klinik, habis itu aku disuruh cek gitu. Jadi ternyata dalamnya, jadi kan ditutup laser gitu kan, itu perban. Dalamnya sih bersih, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dokter itu pikirannya takutnya bagian lukanya ini, bagian bekas suntikannya itu yang lebam, terus parah kayak gitu, hitam gitu. Ternyata enggak gitu. Dalamnya pas dibuka perbannya diganti kan, dibuka perbannya oh baik-baik aja, putih biasa aja gitu. Jadi yang berwarna itu di luar perban gitu, di luar perbannya. Nanti kalau misalnya aku ketemu sama fotonya, nanti aku lampirin juga deh. Itu berapa minggu ya, tiga mingguan apa 4 mingguan gitu. Makin lama dia makin hilang warnanya, makin pudar, jadi pekat hitam gitu kan. Terus habis itu udah dia memudar gitu. Terus aku belum boleh untuk kegiatan angkat-angkat yang berat, karena aku udah tanya sama dokter, dok aku mau nge-gym gitu kan. Nanti dulu ya kalau buat tangannya gitu. Nah kemarin di bulan Desember itu udah 3 bulan lebih aku pakai implan. Terus udah boleh sama dokter, udah dicek, oh lokasinya aman, nggak bergeser, baik gitu kan posisinya. Terus ini ada kayak bekasnya gini, jadi kayak ada bekas suntikan implannya gitu. Jadi biar tahu juga kan, berasa, malah harus berasa gitu loh. Jadi tiap hari aku pegangin, oh aman gitu. Takutnya tiba-tiba kemana gitu kan. nggak bercanda. Jadi emang harus teraba. Jadi di dalam kulit dan harus teraba gitu. Nah terus abis itu kupikir kalau KB implan kontrol ngapain gitu kan, diapain. Ternyata di USG juga, dicek USG. Nah waktu di USG itu aku kelihatan gitu kalau apa sih, kayak ada putih-putih, pokoknya ada pembatasnya gitu loh. Nah itu menandakan bahwa si KB-nya ini tuh bekerja, hormonalnya aman gitu, udah diatur. Jadi KB implan ini kan fungsinya itu menekan hormonnya. Jadi kayak aku tuh dibikin tidak terlalu subur gitu. Jadi memang udah dibilang kalau KB hormonal ini, implan ini akan membuat aku tuh bisa mensnya cuman flek atau bahkan tidak mens. Jadi kalau nggak mens jangan khawatir takut hamil gitu. Tapi memang itu cara kerjanya begitu. Tapi kalau mau dicek ya monggo boleh gitu. Jadi sejauh ini dia lebih safety untuk menekan kehamilan daripada dengan IUD seperti itu. Aku pribadi lebih memilih nggak mens daripada aku tiap bulan mensku banyak kayak gitu.
aku lebih memilih malah seneng gitu kan kalau aku nggak mens tuh bisa ngapa-ngapain, kegiatanku tidak terlalu terganggu gitu. Nah terus terkait sama berhubungan itu lebih harus pemanasannya lebih banyak gitu loh, karena kalau kita bayangin mobil dari yang Pertalite gitu kan, BBM-nya jadi solar, jadi harus manasinnya lebih lama kayak gitu sih. Jadi sejauh ini aku nyaman-nyaman aja, dan ini masanya 3 tahun. Jadi nanti sampai 2025 nanti aku baru dilepas. Kalau mau pasang lagi, tapi kalau mau hamil lagi itu minimal 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan dilepas, baru nanti hormonku penyesuaian lagi, adaptasi lagi, baru nanti setelah 6 bulan itu adalah masa sudah kembali normal gitu hormonnya gitu. Jadi nggak ditekan-tekan lagi, tapi kayaknya pasang lagi aja ya. Kali gitu kan, sejauh ini sih masih pengen 2 aja dulu ya. Jadi begitulah ceritaku yang akhirnya memutuskan untuk KB implan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Yang penting itu kesepakatan antara suami dan istri, pertimbangannya gimana-gimananya itu didiskusikan bareng gitu biar sama-sama enak. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu minggu depan malam Jumat jam 7 malam di YouTube Mama Yum Sharing. Thank you. Bye-bye.